Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahli Rahmafiani. Di sini saya akan membuat video tutorial cara membuat diagram Pareto, yang mana tugas ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum pengendalian mutu. Nah, di sini sudah ada tabel produk cacat pada keripik singkong tawar, di mana sudah ada jenis cacatnya dan juga sudah ada frekuensinya. Namun frekuensi di sini belum berurut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka dari itu kita akan mengurutkannya terlebih dahulu. Caranya, kita blok yang jenis cacat ini sampai dengan frekuensi yang pecah. Lalu kita klik sort and filter. Kita pilih kostum. Lalu di bagian kolom kita pilih frekuensi dan di bagian order kita pilih large to small. Tekan OK. Nah, di sini sudah berurut frekuensinya dari yang terbesar hingga yang terkecil. Langkah selanjutnya kita akan mencari total dari frekuensinya, yaitu sama dengan sum, klik 2 kali, lalu kita blok semua frekuensi, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Caranya yaitu adalah sama dengan, untuk yang pertama kita akan mengambil frekuensi yang pertama saja, enter. Lalu yang kedua, frekuensi kumulatif pertama ditambah dengan frekuensi kedua. Begitu juga yang ini, frekuensi kumulatif kedua ditambah dengan frekuensi ketiga. Frekuensi kumulatif ketiga ditambah dengan frekuensi yang terakhir. Nah, didapatkan hasilnya 3510, yang mana 3510 ini sama dengan total frekuensi. Nah, itu artinya data yang kita hitung sudah benar. Lalu kita masuk ke persentase kumulatif. Caranya adalah sama dengan frekuensi kumulatif yang pertama dibagi dengan total frekuensi, enter. Begitu juga seterusnya, frekuensi kumulatif kedua dibagi dengan total frekuensi, frekuensi kumulatif ketiga dibagi dengan total frekuensi, dan yang terakhir, frekuensi kumulatif keempat dibagi dengan total frekuensi. Nah, karena di sini persentase kumulatif, itu artinya dia harus dalam berbentuk persen. Nah, caranya itu kita blok semua data persentase kumulatif, lalu kita pilih yang di bagian general ini yang persen. Kita klik. Nah, di sini keluar hasilnya dalam bentuk persen. Dan yang terakhir itu pasti akan 100%. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram Paretonya, yaitu kita klik insert, kita klik kolom, kita klik yang cluster kolom. Nah, di sini kita geser dulu agar tidak menutupi tabelnya. Nah, kita klik kanan, kita select data. Nah, di cat dataran sini yang pertama kita harus memblok jenis cacat dan frekuensinya sampai yang pecah saja. Lalu titik koma, lalu kita klik persentase kumulatif. Enter. Nah, di sini sudah dalam bentuk diagram batang. Nah, mungkin bisa kita jauhkan agar bagian yang merah ini, tipis ini terlihat gitu. Lalu di bagian merah yang tipis ini, yang kecil ini, kita klik kanan, kita klik yang change series chart, lalu kita klik yang line, kita pilih yang di sini. Nah, di sini sudah ada garisnya dan juga dalam bentuk kotak, tidak seperti yang tadi. Lalu yang kotak warna merah ini atau warna pink ini kita klik lagi. Kita pilih format data series. Nah, di format data series ini akan terbuka langsung series option. Di series option kita klik secondary axis. Lalu close. Nah, mungkin kita bisa perbesar dulu ya teman-teman agar terlihat. Nah, di sini sudah terlihat ada garis persentase kumulatifnya. Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menghilangkan yang 120% ini. Karena maksimal dari persentase kumulatif itu hanya sampai 100% kan. Jadi yang 120% ini kita harus buang atau kita hilangkan. Caranya adalah kita klik yang secondary vertical axis ini, klik kanan. Lalu kita pilih yang format axis. Nah, di bagian maksimum kita ubah ke yang fixed, bukan auto ya. Lalu yang 1 koma ini kita jadikan 1. Lalu kita close. Nah, ini sudah berubah kan menjadi 100% maksimalnya dan 120% yang tadi itu hilang.
Nah, selanjutnya mungkin kita bisa menambahkan data label pada persentase-persentase ini karena kita tidak tahu nih ini berapa persen gitu kan. Lalu kita klik aja. Nah, kita klik yang add data labels. Nah, di sini sudah keluar jumlah persennya. Nah, selanjutnya mungkin jika kita ingin mengubah bentuk diagram Paretonya, kita bisa pilih yang di sini. Misalnya saya akan memilih yang warna pink. Nah, hasilnya akan seperti ini, akan lebih bagus dibandingkan yang tadi. Mungkin sesuai selera juga ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah ada nih hasil diagram Paretonya. Yang mana hasil diagram Pareto ini didapatkan pada tabel produk cacat produksi keripik singkong tawar. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Sahli Rahmafiani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.